Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua, sahabat dari Pondok Hipnotis, dari saya Mas Nuk. Halo teman, sahabatku semua. Ketika kalian menonton video ini, jangan lupa senyum. Senyum itu adalah modal utama ketika teman-teman melihat video saya ya. Oke teman-teman, kesempatan kali ini saya akan memberikan cara atau bagaimana supaya kita itu tidak hancur hidupnya. Artinya orang banyak tidak menyadari bahwa yang namanya orang sukses itu ada polanya teman-teman ya. Orang sukses itu berpola. Demikian juga ketika orang dalam keadaan gagal, ketahuilah bahwa gagal itu juga mempunyai pola tertentu teman-teman gitu. Di video kali ini saya akan memberikan inilah yang menjadi penyebab teman-teman perlahan-lahan hidupnya hancur, perlahan-lahan gagal hidupnya dan berantakan tanpa teman-teman sadari. Tentunya ini akan sangat bermanfaat ketika teman-teman mau menyimak video ini sampai selesai. Jadi teman-teman akan tahu apa saja sih penyebab dari hidup teman-teman yang selama ini berantakan, gagal, selalu tidak berhasil dalam menjalankan apapun gitu teman-teman. Nah, sebelum melanjutkan video ini, saya informasikan bagi yang ingin privat hipnotis, privat gendam, telepati, silahkan hubungi WA. Saya berikan di deskripsi dan juga di kolom video teman-teman. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, dengan kerelaan hati silahkan di subscribe dan tekan loncengnya. Baik teman-teman, sahabatku semua, saya akan melanjutkan apa saja hal yang perlahan-lahan bisa menghancurkan hidup teman-teman. Kita ini membandingkan hidup kita dengan orang lain ya. Membandingkan hidup dengan lain mungkin dianggap sebagian orang adalah sebuah motivasi teman-teman. Si A ini, si B ini. Nah, tetapi jika kita ini keliru teman-teman, justru sebaliknya. Saya berikan contoh kecil nih. Ketika teman-teman mempunyai seorang sahabat atau siapa yang melihat ya, di tetangganya siapapun, orang tersebut misalkan dia seorang cowok ini ganteng sekali karena memang dari sang pencipta dia diberikan fisik good looking gitu ya, atau dia seorang cewek sangat cantik sekali, sedangkan kita ini lahir diberikan fisik yang biasa saja teman-teman. Nah, ingat kita itu berbeda teman-teman ya, manusia itu berbeda, jadi jangan dibandingkan dengan orang lain, karena jika kita membandingkan terus, maka apa yang terjadi? Kalau dia paham caranya membandingkan, dia akan sukses ya. Tetapi kalau dia gagal cara membandingkan, dia menjadi rendah hati, tidak bersyukur dan lain-lain. Sehingga nah, kenapa sih saya tidak dilahirkan seperti dia, kenapa sih tampang saya biasa, kenapa sih dan kenapa sih itu ya. Itu adalah faktor pertama. Faktor kedua teman-teman ya, yang sangat penting juga, yaitu terlalu baper ya. Terlalu baper maksudnya bagaimana? Baper itu baik teman-teman, tetapi bawa perasaan maksudnya. Tapi kalau kita ini terlalu, yang namanya terlalu juga tidak bagus teman-teman. Karena ketika orang terlalu baper, bawaannya itu sensitif teman-teman, bawaannya mudah tersinggung, bawaannya mudah marah. Dan apa yang terjadi dengan orang-orang seperti ini teman-teman? Otomatis dia temannya akan menjauh teman-teman, karena tidak nyaman, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah ya. Justru yang terjadi, dia akan, yang sudah punya teman, kemungkinan besar dia akan ditinggalkan oleh teman-temannya. Dan orang yang terlalu baper seperti ini, dia akan sulit berada di lingkungan yang baru teman-teman. Jadi terlalu baper ini juga menghancurkan hidup teman-teman. Nah, siapa yang menonton video ini masih baperan ya, saya pasti banyak sekali nih. Kemudian yang ketiga adalah apa yang bisa menghancurkan hidup teman-teman secara perlahan, yaitu teman-teman salah dalam pergaulan, atau bahasa gampangnya teman-teman berada di lingkungan yang salah, di lingkungan yang tidak tepat gitu. Jadi begini, ketika kita ini bergaul dengan orang yang sukses, kemungkinan besar kita juga akan sukses teman-teman gitu ya. Kalau kita bergaul dengan orang yang tidak sukses, ya kita akan tidak sukses teman-teman. Karena di lingkungan itulah kita akan terbentuk pola pikir ya, terbentuk habit, terbentuk yang namanya ide-ide dan sebagainya. Bayangkan kalau teman-teman ini berada di lingkungan yang biasa saja ya, lingkungan yang tidak sukses ya. Apa yang terjadi teman-teman? Pasti
teman-teman akan kesulitan untuk menggapai yang namanya sukses, karena tidak ada role modelnya, tidak ada contohnya yang dibuat panutan, tidak ada lawan diskusi yang diajak untuk berkomunikasi atau mengembangkan sesuatu ide ya. Ini penting sekali. Jadi siapa teman Anda, siapa lingkungan Anda, itulah yang menentukan kesuksesan Anda di masa yang akan datang ya. Orang yang sukses di masa sekarang itu akibat pergaulan dengan orang-orang di masa yang lalu, teman-teman. Pergaulan yang tepat ya. Jadi yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, teman-teman, ini juga tidak kalah penting sekali ya. Semoga teman-teman masih sabar menonton video ini. Yang keempat adalah terlalu protes dengan keadaan. Kenapa sih saya dilahirkan bukan oleh orang yang kaya? Kenapa sih saya dilahirkan sebagai anak seorang misalkan nih petani? Kenapa sih saya tidak dilahirkan dari anak seorang pengusaha dan lain-lainnya? Terlalu protes dengan keadaan ini terlalu ya. Jadi kalau teman-teman terlalu protes, ini sangat-sangat pasti menghancurkan kehidupan teman-teman perlahan-lahan ya. Sangat pasti ini. Jadi hati-hati, jangan terlalu protes dengan keadaan. Dan yang terakhir yang sangat penting ini adalah teman-teman tidak siap dengan namanya perubahan ya, tidak mau adaptasi dengan namanya perubahan, teman-teman. Lihatlah di sekeliling kita, teman-teman ya, semuanya sudah berubah. Orang yang tidak mau adaptasi, tidak mau berubah, pasti hancur hidupnya. Karena apa? Tertinggal, teman-teman. Mereka akan berantakan ya. Zaman sudah berubah, segalanya berubah, pola mindset berubah, teknologi berubah, lingkungan berubah. Jika dia masih tidak mau berubah dan tetap tidak mau beradaptasi, maka dia akan perlahan akan hancur, teman-teman. Apapun, coba teman-teman perhatikan. Sekarang apa yang tidak berubah, teman-teman? Komunikasi melalui handphone semuanya berubah ya. Pola makan berubah. Yang dulu kita beli di warung sering-sering, sekarang bisa pesan dan sebagainya. Banyak hal berubah, teman-teman. Sekarang orang masuk ke supermarket, saya sebut ini misalkan salah satu minimarket ya, Indomaret, Alfamart begitu. Orang dulu pakai tangan untuk buka tutup, sekarang pakai siku. Ini sudah berubah, teman-teman. Orang, kita lihat sekeliling sekarang. Anak-anak sekolah dulu pergi ke tempat sekolah, sekarang anak-anak sekolah di rumah ya, belajar di rumah. Bahkan kalau sekolah di sekolah itu dianggap aneh kalau sekarang. Semuanya berubah, teman-teman. Apapun berubah. Jadi dari 5 hal tadi, siapa yang tidak menyadari, maka hidupnya akan berantakan, akan berubah total, teman-teman ya. Saya yakin dari 5 tadi teman-teman tidak menyadari, itulah penyebab dari dalam diri sendiri yang menghancurkan kehidupan teman-teman, yang membuat teman-teman tidak sukses. Dan sampai detik ini ketika melihat video ini, teman-teman juga tidak sukses ya. Masih sering mengeluh dengan keadaan apapun tadi, protes dan sebagainya, tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan perubahan apa-apa. Oke, jadi intinya di video ini, ketika teman-teman tahu 5 hal tadi yang membuat teman-teman gagal, teman-teman bisa menghindari dan membalikkan keadaannya. Terima kasih. Sampai bertemu video berikutnya. Salam dari saya, Mas Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.